Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam 2025. Perkenalkan, saya Siska Mai Lestari SPD, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan NIM 5252116085. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Pajagalan. Kelas 6 dengan materi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya, mengimani Allah melalui Asmaul Husna. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat? Masih. Semangat pagi? Pagi. SD Pajagalan luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di hari yang cerah ini dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk ketua kelas, sebelum memulai pembelajaran, pimpin untuk berdoa bersama. Silakan. Siap, duduk rapi, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Izidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Masih ingat tidak pembelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Ya, tentang surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ada berapa ayat? 11. Apa artinya surat Ad-Duha? Ya, hari ini kita akan lanjutkan materinya, yaitu tentang Asmaul Husna. Ya, sebelumnya ibu ingin kalian untuk memperhatikan video di depan, ya. Silahkan disimak terlebih dahulu. Karena bersama kakak, semua momennya jadi makin ceria. Tapi Ra, kita kan nggak boleh balas dendam. Nggak baik loh. Bukan balas dendam, Nur. Lara cuma mau Iboy ngerasain apa yang kita rasain. Astagfirullah. Besok jangan lupa untuk minta maaf sama ibu ya sayang. Lihat video barusan, apa yang kalian pikirkan? Coba ibu mau tanya ya. 1. Pernah tidak kalian membuat salah kepada orang lain? Ya, boleh Meli.
meminta maaf. Bagus. Pandu positif untuk Meli. Meli memang hebat. Bagus. Kemudian yang kedua, ada lagi pertanyaannya. Nah, yang kedua, apabila kita butuh bantuan, yang pertama yang akan kalian minta tolong itu siapa? Ya, boleh Jen? Iya, betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandu positif untuk Jen. Jen memang hebat. Bagus. Nah, satu lagi terakhir. Ya. Untuk pertanyaan terakhir, Allah itu Maha Pemaaf. Berarti jika kita mempunyai salah, kita harus apa? Ya, ya betul. Pandu positif untuk Aufa. Aufa memang hebat. Bagus. Ya, terima kasih ya. Untuk pembelajaran minggu ini kita akan lanjutkan kepada materi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha segalanya ya. Pembelajarannya satu, yaitu menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Wahid, As-Saqub, teman yang berbuat salah dan kebingungan untuk meminta pertolongan. Nah, yang ketiga, merancang sebuah peta solusi akhlak mulia untuk menyelesaikan masalah pada studi kasus. Ya. Lanjutkan, mempraktikkan sikap saling memaafkan dan bekerja sama dalam sebuah diskusi. Dan yang terakhir, menghayati bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung dan memohon ampunannya. Lanjutkan. Coba ibu mau tanya, Asmaul Husna itu berjumlah berapa? 99. Asmaul Husna artinya apa? Nama-nama Allah yang baik. Bagus. Nama-nama Allah yang baik, yang indah. Tapi yang akan dibahas di sini hanya 4. 1 Al-Ghafar, 2 Al-Ghafur, 3 Al-Wahid, 4 As-Somad. Kita lanjutkan. Nah, pengertian Al-Ghafar itu sendiri artinya menutup. Menutup apa? Itu secara bahasa. Kalau secara istilah atau secara makna, Allah menutup dosa-dosa manusia. Bagaimana cara meneladaninya? Cara meneladaninya adalah dengan belajar menutup aib orang lain. Jadi apabila ada kesalahan pada orang lain, kalian sebisa mungkin harus menutupi kesalahannya. Ya, kasus atau studi kasus ya. Ibu bacakan kasusnya. Mau didengarkan? Untuk kasus ini nanti kita kerjakan secara berkelompok, ya. Nanti ibu bagi juga kelompoknya. Ibu bacakan dulu studi kasusnya, ya, agar dapat dipahami semuanya. Adi tidak sengaja menghilangkan buku catatan milik Rina. Ia takut Rina marah dan tidak mau berteman lagi. Ia juga bingung harus kepada siapa ia meminta pertolongan agar masalahnya selesai dan hatinya tenang kembali. Ya, itu studi kasusnya. Kemudian nanti kelompok kalian sesudah dibagi boleh didiskusikan per kelompok, ya, per kelompok. Apa yang didiskusikan? Masalah tadi supaya ada solusinya. Nasihat apa yang kalian berikan kepada Adi
peta solusi akhlak mulia. Nanti kalian ibu berikan satu lembar kertas ini. Kalian buat peta solusi akhlak mulia, ya. Kalian kertas ini secara berkelompok, ya. Diskusikan, tuangkan ke dalam kertas ini pleno. Boleh kalian hias sedemikian rupa supaya menarik, tapi jangan hanya dihias. Tadi kasusnya juga harus sesuai dengan yang tadi ibu sudah sampaikan, Asmaul Husna yang 4 tadi, ya. Lanjutkan. Pastikan peta solusi itu yang kalian buat harus logis dan menghubungkan minimal tidak harus 4, tidak harus semuanya, tidak, tapi minimal 3 Asmaul Husna yang tadi dihubungkan ke dalam masalah yang sudah ibu bacakan. Nah, ya, nanti dibuat jika sudah, ibu akan bagikan soal studi kasus dan lembar buat jawabannya, LKPD-nya. Silakan kalian berdiskusi bersama dengan teman-teman, ya. Kerjakan dengan baik, dengan teliti dan semenarik mungkin. Saya dipahami? Siap, bisa. Satu kelompok. Ini soalnya boleh. Ini soalnya. Bentuknya mau ya, boleh, ya, boleh, ya. Ke depan, perlihatkan ke teman-temannya. Ini hasil dari kelompok 3. Nah, di tengah boleh dipegang. Ya, peta solusi akhlak mulia dari kelompok 3. Coba ibu tanya, kelompok 3 tadi dari pertanyaan yang tadi, apa yang kalian diskusikan solusi untuk permasalahan yang tadi? Coba dijawab. Boleh sama siapa saja? Kelompoknya boleh? Boleh dibaca. Soal dan jawabannya. Dengan cara Adi meminta maaf pada Lina. Nomor 2, saat Adi merasa bingung dan takut, ia harus mencari ketenangan dengan bicara memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, nasihat untuk diri. Boleh duduk kembali. Hasilnya? Terima kasih. Siapa yang sudah selesai? Sudah? Boleh tidak? Silakan. Dari kelompok 2 sudah selesai. Boleh. Kita presentasikan, kita evaluasi dan analisis. Ya. Ya. Coba diperlihatkan terlebih dahulu. Ini hasil dari kelompok 2. Peta solusi akhlak mulianya seperti ini. Ini perpaduan warna hijau dan biru, ya. Dan putihnya juga. Boleh disebutkan memang hebat. Bagus. Terima kasih. Ininya nasi. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Dan yang terakhir, yaitu sudah studi kasusnya dengan baik. Kita sudah lihat dari beregu depan kelompok ke depan untuk menjelaskan hasil dari diskusinya masing-masing. Yang paling utama semuanya itu Asmaul Husna bisa memecahkan semua permasalahan sehari.
seperti tadi. Bisa dipecahkan dengan Al-Ghaffar, Al-Afu, As-Somad. Ya, ketika kita butuh bantuan, berarti kita meminta bantuan hanya kepada siapa? Allah. Kemudian Al-Afu, ketika kita mempunyai teman atau siapapun itu yang membuat kesalahan kepada kita senantiasa untuk memaafkan. Terus ketika kita punya salah, kita harus buru-buru untuk meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, ya. Jadi tidak boleh dilama-lamakan, kita harus langsung meminta maaf. Jadi kesimpulannya, ya, hikmah dari Asmaul Husna itu kita senantiasa berakhlakul karimah dan meneladani semuanya akhlak Asmaul Husna. Ya, semuanya, insya Allah, mudah-mudahan, ya. Sekarang nanti di rumah kamu catat, ya, kalimat di buku masing-masing, janji untuk menjadi pribadi yang pemaaf dan mandiri, ya. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Kamu catat di buku janji kepada diri sendiri agar kamu menjadi pribadi yang mandiri serta menjadi pribadi yang pemaaf. Ingat, ya. Alhamdulillah, dari awal pembelajaran hari ini sampai akhir berjalan dengan lancar. Ibu ucapkan terima kasih. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas, sebelum pulang ada baiknya membaca doa terlebih dahulu. Siap, duduk rapi, baca doa dimulai.